Halo, apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kali Angke meluap, ratusan rumah warga terendam banjir. Jembatan rusak, warga tetap nekat melintas. Tangkap kurir, polisi sita 45 kg sabu-sabu. Ratusan rumah warga di Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang terendam banjir. Banjir di wilayah ini seringkali terjadi saat musim penghujan karena adanya kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat hingga Kali Angke tak mampu menampung air. Aktivitas warga lumpuh karena ketinggian air lebih dari 50 cm. Meski sebagian warga memilih bertahan di rumah, namun sejumlah warga terpaksa mengungsi di lokasi yang lebih aman sambil membawa barang-barang mereka. Warga berharap musibah banjir tidak kembali terjadi. Mereka berharap pemerintah pusat dan daerah ada niat baik untuk memperbaiki tanggul Kali Angke yang berdekatan dengan pemukiman warga. Air ini kiriman dari Bogor, melimpahnya Kali Angke dari bawah naik ke atas ke wilayah. Karena kali lebih tinggi daripada wilayah. Ada berapa rumah warga Pak yang terdampak Pak? Untuk rumah ya sekitar yang kena radiasi sekitar 100 lah. Di RT berapa? RT 2 RW 6. Untuk warganya sendiri Pak, apakah sudah pada mengungsi atau bagaimana Pak? Untuk sebagian ya ngungsi di RPH dan yang sebagian lagi ada yang rumah perdeping ya bertahan di rumah masing-masing. Walaupun banjir sudah mulai surut, warga masih khawatir ketinggian air banjir akan kembali naik. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Menjelang tahun ajaran baru sekolah, sejumlah toko yang menyediakan alat-alat sekolah ramai diburu para orang tua murid yang akan menyiapkan perlengkapan sekolah untuk anak-anak mereka. Seperti yang terlihat di salah satu toko peralatan sekolah di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Royal, Kota Serang. Peningkatan jumlah pembeli sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir. Dalam sehari omset naik berkali-kali lipat dibandingkan hari biasa, bahkan dalam sehari omset pedagang bisa mencapai 10 juta rupiah. Meskipun saat ini marak adanya toko daring, namun konsumen yang berdatangan ke toko ini masih tetap ramai karena mempunyai pelanggan yang tetap bahkan bertambah setiap tahunnya. Peralatan yang banyak diburu seperti buku tulis, pensil, serutan, sampul hingga alat-alat kebutuhan sekolah lainnya. Peningkatan untuk variasi ini memang peningkatan harian konkret yang sebelum ajaran baru. Biasanya kalau menjelang tahun ajaran baru ini teh ya item yang banyak dibeli itu apa teh? Biasanya buku tulis, terusnya sampul, alat-alat tulis buat sekolah aja. alat-alat tulis. Lautan, terusnya pulpen, pensil. Oh, iya. Untuk saat ini teh peningkatan dari hari biasanya sehari bisa berapa teh untuk menjelang tahun ajaran baru? Itu sih kalau peningkatan secara pendapatan Iya. Hanya Sementara 10 atau 5. 10. Orang tua yang datang lebih memilih membeli langsung di toko karena bisa mengajak sang buah hati untuk memilih peralatannya ketimbang membelinya di toko daring. Iya, Ini untuk kebutuhan tahun ajaran baru. iya. Oh, Iya. anak ini baru masuk SD? Enggak, udah naik kelas 2. Udah naik kelas 2. Iya. Ini beli apa aja Bu di sini? Buku tulis, buku gambar sama penggaris sih. Oh, iya, Kebutuhannya tinggal ini. Iya, Bu, Iya. ini kan sekarang banyak maraknya online ya. Terus Ibu kenapa milih di sini nih? Karena Bu, Langsung aja lah, langsung aja lebih ya, enak. lebih enak.
Menjelang tahun ajaran baru memang menjadi momen penjual alat tulis untuk mendapat keuntungan karena setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Pemerintah Kabupaten Pandeglang hingga saat ini masih menunggu surat keputusan perpanjangan jabatan untuk 213 kepala desa dari Kemendagri. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau DPMPD Kabupaten Pandeglang, ada 108 kepala desa yang masa jabatannya telah habis per Desember 2023 lalu dan saat ini statusnya dijabat oleh pejabat kepala desa. Sedangkan yang masih menunggu surat keputusan perpanjangan jabatan kepala desa dari Kemendagri, yakni sebanyak 213 kepala desa. Menurut PLT Kepala DPMPD Pandeglang, Pemkab melalui Bupati Pandeglang telah bersurat ke Kemendagri untuk jawaban dari usulan kepala desa tersebut. Yang 108 ini, karena kan kalau melihat undang-undang yang baru tentang masalah desa, Undang-Undang Nomor 3 tentang masalah perpanjangan itu kan untuk di pasal 118 huruf E itu kan di bulan Februari dan Februari ke sana. Nah, yang 108 ini sedang mengajukan permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri. Bupati Pandeglang sudah bersurat melalui Sekretaris Daerah, bersuratlah ke Kementerian Dalam Negeri mempertanyakan hal itu. Nah, kami masih menunggu surat jawaban dari Kementerian Dalam Negeri apakah diperpanjang. Kalau diperpanjang ya kami akan perpanjang. Pihak Pemda Pandeglang berharap agar surat keputusan perpanjangan kepala desa bisa secepatnya dikeluarkan oleh pihak Kemendagri. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Pandeglang.